Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu, sidang jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi. Ini sudah harus mulai lebih waspada lagi, karena biasanya sesuatu yang sudah dilakukan secara terus menerus, lama-lama kita kehilangan fokusnya. Biasanya di awal kita bersemangat ya, sama dengan kalau orang punya sandal baru. Kalau punya sandal baru, berangkat ke masjid saja masih mikir mau pakai sandal baru, nggih Pak? Ya. Sudah masuk masjid, rakaat pertama masih kepikiran sandal barunya, karena masih baru. Tapi kalau sandalnya sudah lama, masa bodoh ya Pak? Mau hilang mau enggak terserah saja, kita khusyuk sholat, konsentrasi sholat karena sandalnya sudah lama, nggak ada masalah. Ini juga sama, di Ramadan itu di awal-awal orang masih fokus, makanya semua masjid ramai, perbuatan-perbuatan baik itu masih dilakukan dengan serius. Tapi semakin ke belakang itu semakin Ramadan kayak biasa-biasa saja, sehingga yang tidak puasa sudah tidak puasa lagi biasanya gitu ya. Anak saya sempat tanya itu, Bi, syarat wajib puasa itu apa? Syarat wajib puasa, saya pikir itu pertanyaan untuk jawab soal, karena anak saya masih SD kelas 4. Saya jawab serius itu, siapa tuh dibutuhkan jawaban itu. Yang pertama adalah muslim, non muslim tidak wajib puasa. Yang kedua, baligh, yang masih belum baligh belum boleh atau tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, mampu menjalankan ibadah puasa. Kalau tidak mampu, kalau sudah sepuh boleh bayar fidyah, atau kalau sakit dalam perjalanan itu boleh ganti di luar bulan puasa. Nah, yang puasa wajib dia yang kuat, yang mampu. Yang ketiga adalah sehat akalnya. Yang keempat ya, sehat akalnya. Orang gila tidak wajib puasa. Rupanya pertanyaan anak saya dilanjutkan juga. Saya pikir sudah selesai itu pertanyaan itu. Udah senang saya. Itu ternyata masih ada lanjutan pertanyaannya itu. Nah sekarang banyak orang tidak puasa itu Bi gitu. Ya berarti dia mungkin masih belum akil balik. Sudah dewasa itu Bi gitu. Mungkin bukan orang Islam. Yang itu sudah muslim. Kalau begitu mungkin tidak kuat. Lah Uti aja yang 83 kuat puasa, masa itu tidak kuat Bi? Berarti dia mungkin ya mungkin itu kali ya. Nggak fokus itu, kehilangan akal. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini hanya satu ilustrasi saja. Jadi ada tuan tanah. Tuan tanahnya ini mungkin sepertiga dari luas kampung halamannya adalah tanah beliau. Karena sudah renta dan beliau punya 3 putra, maka tanah tersebut dibagi rata kepada 3 putranya. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang dibayangkan oleh kita kalau tanah begitu luas dibagikan kepada putra-putranya, dibagi rata. Kalau panjenengan putranya, kira-kira Bapak itu mau diapakan tanah tuh?
Dijual separuh. Iyalah, macam-macam pikirannya. Nah, ini anak yang pertama. Karena begitu sibuknya beliau bekerja, maka tanah pemberian orang tuanya tidak digarap sama sekali. Terbengkalai tanah itu. Nah, sehingga tanahnya tidak menghasilkan apa-apa. Anak yang kedua berbeda itu dengan anak yang pertama. Masih juga digarap tanahnya karena pemberian orang tua. Tapi kalau waktu-waktu beliau sibuk, ya tanahnya nggak digarap gitu, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Nah, anak yang ketiga berbeda dengan anak pertama kedua itu. Karena ini tinggalan hadiah orang tua, maka seluruh hidupnya diabdikan untuk mengurus tanah pemberian orang tua itu, sehingga hasilnya begitu berlimpah. Ilustrasi ini untuk kita bersama-sama terkait dengan bulan Ramadan yang Allah hadiahkan kepada kita sekarang. Ya. Ada sebagian kita dikasih hadiah Ramadan oleh Allah itu sibuk dengan aktivitasnya biasanya begitu, sehingga Ramadan tidak bisa menjadi ladang amal untuk bercocok amal di bulan Ramadan. Tidak sama sekali, dianggapnya ini bulan biasa-biasa saja kayak 11 bulan yang lain, sehingga kesibukannya tidak terhenti. Ramadan tidak bisa menghentikan seluruh kesibukan yang ada pada yang bersangkutan, sehingga Ramadan ini, ladang amal ini tidak termanfaatkan sama sekali. Ada juga sebahagian kita itu yang sambil lalu garapnya, ya. Kalau ndak sibuk, ya diisi Ramadannya dengan aktivitas-aktivitas yang lebih. Tapi kalau sibuk, ya ditinggalkan begitu saja. Itu ditinggalkan begitu saja, sehingga berhasil, tetapi ya tidak akan bisa menghasilkan panen yang banyak. Nah, kita berharap seperti layaknya anak yang ketiga. Ya, kalau orang semua sekarang sedang packing dan mungkin ada yang di perjalanan untuk mudik. Biasanya orang kalau mudik itu bawa bekal banyak. Kalau tidak punya bekal nggak berani mudik. Kecuali kalau mudiknya memang nanti untuk membawa bekal dari kampung halaman bawa pulang. Kalau tidak ada bekal tidak berani mudik. Ya. Kalau semakin banyak bekalnya, mudiknya itu semakin senang sepertinya loh. Uangnya banyak, gitu ya. Bawa oleh-olehnya banyak. Itu kalau mudik itu, wah itu seneng itu. Tapi kalau mudik ndak, ya uangnya pas-pasan, kira-kira gitu ya. Nanti paling nyampe kampung halaman ya sudahlah, cuman tidur saja itu. Bekalnya ndak ada. Samalah kita ini sedang menempuh perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tambah usia, semakin dekat kita dengan kuburan kita sebenarnya. Dan disitulah bekal sebanyak-banyaknya kita butuhkan. Karena kita akan hidup selama-lamanya. Akan hidup selama-lamanya yang tidak ada akhirnya. Sehingga bekal begitu harus banyak kita kumpulkan. Allah berikan hadiah di bulan Ramadan ini, di mana semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun bisa menjadi amal kebaikan buat kita, bukan hanya tarawih, bukan hanya baca Al-Quran, ya, tetapi amal ibadah apa saja, kebaikan-kebaikan apa saja yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dan ini kesempatan yang luar biasa buat kita untuk banyak mengumpulkan bekal. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya berpesan untuk diri saya sendiri juga dan kepada kita bersama-sama, sudah tinggal beberapa hari lagi. Jadi mari bersama-sama dimaksimalkan, ya, jangan sampai masjid kita semakin sepi, malnya yang semakin
ramai. Ya enggak apa-apa, ding ke mall enggak apa-apa, tapi mungkin siang hari jangan ninggalkan tarawih gitu. Ya, mungkin ada yang mau dibeli, monggo-monggo sajalah. Tapi mungkin sambil berangkat ke mall zikir itu. Sambil berangkat ke mall zikir, nanti kalau ada orang minta dan sebagainya kita kasih. Sehingga tidak mengurangi kehusukan kita di dalam mengumpulkan bekal, supaya nanti betul-betul kita siap kapan saja. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini masih ada lagi Ramadan yang akan kita ketemui. Kalau ini sudah terakhir, maka kesempatan kita juga tinggal Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menutupnya nanti Ramadan ini dengan maksimal. Kalau kemarin-kemarin kita masih kurang-kurang, mari kita maksimalkan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat buat saya pribadi dan buat kita bersama-sama, sehingga betul-betul kita ini mendapatkan bekal yang banyak dengan hadirnya bulan Ramadan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah bisa sampaikan usia kita hingga nanti di akhir Ramadan, dan mudah-mudahan juga Allah pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.